UML diagram ya. Jadi udah ada use case, udah ada activity diagram, udah ada class diagram, ya, sequence diagram dan diagram lainnya yang biasa digunakan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana kita dalam menganalisa, mencari solusi dalam pengembangan si aplikasinya itu sendiri, tiba saatnya kita mengenal sebuah software development lifecycle atau SDLC. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode waterfall. Ini metode yang sudah lama sekali digunakan, dan apakah ini masih relate di zaman sekarang? Yes, masih ada teman-teman atau perusahaan yang menggunakan waterfall juga, karena nanti kita bisa lihat nih penggunaan waterfall itu sebaiknya digunakan pada saat proses apa sih gitu ya, atau proses pengembangannya kayak gimana gitu ya. Oke, without further ado, mungkin kita lanjut aja. Jadi ini kita next saja. Nah, ini merupakan sebenarnya ada 3 metodologi yang digunakan dalam sebuah pengembangan perangkat lunak, aplikasi, sistem. Ya, yang pertama adalah ya waterfall. Waterfall itu termasuk dengan structure methodologies, kemudian nanti ada RAD methodologies, kemudian ada agile methodologies. Nah, mungkin kalau teman-teman sering dengar mungkinnya di era-era sekarang banyak yang ngomongin agile methodologies itu gimana kita mesti agile, perkembangan tuh cepat sekali gitu ya. Jadi metode agile itu udah mulai sering terdengar di telinga kita gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke agile methodologies ya, kita juga mesti tahu bahwa ada beberapa metode lain gitu ya. Salah satunya waterfall. Nah, kita bisa tahu nih yang tadi aku jelasin di depan bahwa metodologi ini cocoknya digunakan jika apa sih? Nah, bisa dilihat kalau di tabel sebelah kiri itu ability to develop system, bagaimana kemampuan dalam mendevelop sistem itu kategorinya. Jadi kalau dilihat dari yang pertama, itu ada with unclear user requirements. Jadi pada saat ada kebutuhan atau define user requirement yang tidak clear gitu ya, tidak yang masih seringkali sifatnya general gitu, atau tidak terdefine secara detail gitu ya, maunya apa gitu. Maka penggunaan metodologi waterfall ini tidak direkomendasikan. Terus untuk RAD methodologies, mungkin Rapid Application Development namanya, itu bisa dibilang masih good, masih bisa digunain gitu. Terus Agile itu paling direkomendasikan untuk kategori unclear requirement. Kemudian kalau kategorinya itu unfamiliar technology, atau misalkan kalau kita lagi buat sebuah aplikasi, sistem, software yang teknologinya kita nggak familiar gitu ya. Nah, maka metodologi yang kita gunakan untuk membuat aplikasi tersebut itu tetap direkomendasikan agile gitu ya. Yang paling bagus, yang paling direkomendasikan. Kemudian ya rekomendasi kedua adalah RAD, kemudian yang terakhir adalah waterfall gitu. Jadi kenapa bisa gini? Nanti aku akan jelasin kenapa metodologi waterfall itu tidak direkomendasikan untuk sesuatu hal yang unfamiliar teknologi. Nah, terus kalau dilihat dari kompleksitasnya gitu, kerumitannya. Nah, kalau dilihat dari kerumitannya, kalau misalkan bikin aplikasi tuh kayaknya rumit, ininya nanti proses dan sebagainya, developnya itu juga rumit gitu ya. Nah, itu yang paling hampir semuanya bagus, tapi salah satu yang direkomendasikan adalah waterfall. Gitu. Kedua itu agile, dan yang ketiga itu RAD methodologies, ya gitu. Terus kalau reliable nggak? Nah, kalau sesuatu hal yang reliable nanti aplikasinya atau softwarenya atau sistemnya, maka
eee, metodologi waterfall juga, cocok untuk kita bisa gunakan gitu ya. Terus kalau time frame-nya pendek gitu, misalkan kamu diminta sama, atasanmu atau kamu ingin wirausaha untuk membuat aplikasi tapi pengen cepet gitu, "Wah gue pengen 3 bulan aja nih atau 2 bulan aja nih," atau bahkan sebulan bisa jadi gitu, 2 bulan bisa jadi gitu. Nah, metodologi yang yang direkomendasikan adalah metode agile, kedua itu RID, dan yang terakhir itu adalah waterfall. Kenapa waterfall kurang cocok untuk pengembangan software development lifecycle yang sifatnya short time schedule, karena nanti ada beberapa fase yang harus dilakukan di metode waterfall. Terus kalau bagaimana kita melihat schedule-nya itu, uh, kita paling baik itu adalah tetap rekomendasinya adalah agile gitu. Pak kalau kayak gitu kita kenapa nggak pakai agile aja gitu kalau banyak bagusnya. Nah, but again, dari ketiganya itu tidak ada yang paling jelek, tidak ada yang paling bagus, dan semuanya bisa digunakan dengan catatan berdasarkan tadi kondisi-kondisi yang dihadapkan ke kita gitu. Makanya tadi ada yang di sebelah kiri ini ada ability to develop the system. Jadi sampai di sini kategorinya seperti itu. Jadi nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk gitu ya. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi semuanya bisa digunakan berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi saat itu. Nah, inilah mungkin overview di awal bagaimana ada beberapa metodologi yang digunakan dalam software development lifecycle atau pengembangan sebuah perangkat lunak atau sistem atau aplikasi gitu ya. Beginilah. Jadi, nah kemudian kita bisa membreakdown. Waterfall itu sebenarnya secara general itu dibagi menjadi 5 tahap gitu. Ada requirements definition, ada system and software design, ada implementation and unit testing, ada integration and system testing, ada operation and maintenance gitu. Nah, tahap-tahapan ini mesti dilakukan bertahap gitu. Nggak bisa kita loncat-loncat misalkan dari requirement definition langsung ke implementation and unit testing gitu. Atau dari sistem kita ke requirement definition, atau dari sistem and software design kita langsung ke integration and system testing gitu. Itu nggak bisa. Jadi kalau waterfall itu harus selesai satu tahap dulu baru masuk ke tahap berikutnya. Dan ini harus berurutan. That's why dinamainnya adalah metode air terjun atau waterfall, metode waterfall atau waterfall methodologies gitu. Nah, Ian Somerville ini dari zaman saya kuliah juga masih dia gitu ya. Yang terkenal itu adalah Pressman dan Ian Somerville. Perbedaannya apa? Perbedaan hanya di bagaimana mengkategorikan tahap tersebut, tapi secara keseluruhan itu tahapannya sama. Alright, nanti kita masuk ke tahapan demi tahapannya ya. Nah, berikutnya adalah ini yang tadi aku bilang, ini yang Pressman. Jadi kalau Pressman itu ngomongnya adalah communication, planning, modeling, construction, and deployment gitu. Ada 5 gitu ya. Nah, ini juga biasanya digunakan waterfall model juga sama, ada 6 kalau yang ini. Jadi ada system engineering, analyze, design, code, testing, maintenance. Jadi, nah kalau yang tadi kenapa ini 6 dan itu 5? Karena design and code, system engineering dan analysis itu dijadiin tahap yang berbeda gitu. Kalau yang di sini ya, kalau yang model yang ketiga ini. Tapi sebenarnya waterfall model ini juga bisa digunain gitu. Alright, so nah biasanya kalau waterfall itu kita ada yang namanya Gantt chart atau project timeline atau project plan gitu, atau disebut software development plan gitu ya.
Nah, karena sifatnya berurutan, that's why gain chart-nya akan kurang lebih akan tahapan secara general akan seperti ini gitu. Ada tadi requirement definition di pertama, bulan pertama gitu ya. Di minggu pertama, kemudian system and software di design itu di minggu kedua dan minggu ketiga, terus juga implementation and unit testing itu di minggu keempat bulan 1 sampai dengan minggu pertama bulan ketiga gitu. Terus integration system and testing itu di minggu kedua bulan ketiga sampai minggu ketiga bulan keempat. Dan terakhir adalah operation and maintenance itu di bulan keempat. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman pakai operating systemnya Windows, maka biasanya pakai Microsoft Project gitu ya. Tapi untuk yang other operating system itu menyesuaikan dengan banyak aplikasi yang lain yang bisa mensupport untuk membuat Gantt chart. Jadi teman-teman tuh kalau nanti buat aplikasi, baik itu kalian bertindak sebagai product manager, project manager, product owner, ataupun ya membangun startup atau IT-nya teman-teman sendiri dengan menggunakan metode waterfall, bentuk Gantt chart-nya akan seperti ini. Tuh, mungkin kita go through aja tahapan demi tahapannya gitu ya. Nah, ini masih Gantt chart. Nah, pertama adalah requirement definition. Ini tahapan yang sangat krusial gitu ya. Kenapa krusial? Karena ini adalah tahapan pertama di mana kita mengetahui sebenarnya kebutuhan dari pengguna itu apa gitu ya. Banyak banget aplikasi yang keluar gitu, yang rilis gitu ya, itu cepat sekali dan banyak. Tapi kenapa sih aplikasi-aplikasi itu tidak mampu bersaing dengan aplikasi lainnya yang sejenis gitu? Karena kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya adalah pada saat requirement definition dia tidak tajam atau tidak detail gitu, sehingga tidak cocok dengan user requirement gitu, kebutuhan pengguna gitu. Jadi pastinya kalau di istilah sekarang namanya tidak market fit gitu. Jadi requirement definition itu mesti detail gitu. Jadi kalau saya dulu diminta buat aplikasi gitu, saya harus ngomong gitu sama klien gitu. Klien, saya dapat informasi bahwa Anda mau membuat aplikasi X gitu ya, atau membuat aplikasi ya sistem informasi akademik lah gitu contohnya ya. Nah, berarti saya harus gali dong kebutuhannya apa sih gitu. Sama atau analoginya kayak gini, kayak teman kamu yang bukan dari IT atau non IT gitu ya, datang ke kamu, bro, Ci gitu ya, gue butuh laptop nih gitu. Laptop yang bagus apa ya? Nah itu kan masih general ya. Sebenarnya dia user requirement-nya jelas sebenarnya. Pertama adalah goal besarnya adalah dia butuh laptop gitu. Cuman kalau kita nggak gali gitu, kita nggak tahu sebenarnya kebutuhannya apa. Apakah nanti terus impact-nya apa kalau kayak gitu? Impact-nya bisa jadi either merek laptopnya yang under spec dari yang dia butuh, atau malah over spec gitu. Sebenarnya dia nggak butuh banget yang high tech, tapi kita ngasih rekomendasinya yang high tech gitu. Nah itu impact yang biasa terjadi kalau kita nggak gali lebih dalam terkait dengan user definition atau user requirements gitu. Jadi kayak kalau teman kalian datang, gue pengen beli laptop nih, yang bagus apa ya? Yang bagus apa nih? Ya kita nggak bisa nyebut kayak karena kita taunya Apple gitu, ya MacBook ya MacBook ini tahun segini. Ya nggak serta-merta itu sesuai gitu. Nah, that's why di user requirement itu penting. Jadi kita nanya misalkan, biasanya nantinya laptop itu mau digunakan untuk apa aja gitu.
Misalkan, oh untuk ngetik, untuk kirim email, untuk bermedia sosial, terus Microsoft Office lah gitu. Terus ada hal lain nggak yang di luar itu misalkan? Oh, gua video editing juga sih, gue pengen lagi mengedit video banyak, pasti akan banyak menggunakan software atau tools yang nantinya membantu gue dalam editing video misalnya. Oh ya, berarti nyari spek laptop yang bisa support secara berkesinambungan dan tahan lama dalam menggunakan suatu tools gitu. Misalkan Adobe Premiere gitu atau Final Cut Pro gitu dalam waktu yang lama. Nah, berarti kan ada kebutuhan khusus tuh yang dia butuhin gitu. Berarti kita nggak bisa nyebut kayak laptop yang misalkan prosesornya yang tidak mensupport untuk hal tersebut gitu. Ataupun kalau kita main langsung asal sebut ternyata dia cuma pakainya emang cuma Microsoft Office aja sama email, dikasih MacBook 2022 gitu. Wah, ya well bisa dipakai, tapi akan jadi overpriced dan over budget dan over spec jatuhnya. Dan itu sebenarnya akan jadi mubazir atau banyak hal yang terbuang sia-sia untuk hal tersebut. Jadi requirement definition atau kebutuhan pengguna ini sangat penting bagi kita untuk gali lebih dalam. Nah, banyak yang ini semuanya bukan tahapan-tahapan yang mesti dilakuin, tapi ini biasanya orang atau perusahaan atau company dalam membuat requirement definition itu bentuknya seperti apa? Ada yang functional requirement, ada yang development requirement, ada deployment requirement, performance requirements, itu dokumentasi requirements, support requirements, dan miscellaneous requirement. Jadi nggak selalu pakemnya seperti ini, tapi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman, terkait dengan requirements definition. Ada, bisa raise your hand kalau memang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan requirement definition. Oke, tunggu. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, dokumennya itu biasanya nanti ada yang berisi kebutuhan pengguna. Nah, jadi kita bisa banyak cara gitu untuk mengetahui user requirements. Salah satunya ada saat survei, nah wawancara, pengamatan di lapangan atau observasi, dan dokumen-dokumen pendukung gitu. Nah, ini udah common digunain gitu sama teman-teman tim pengembang atau pada saat orang ingin mengembangkan sebuah aplikasi atau membuat sebuah aplikasi atau membuat sistem. Biasanya survei, wawancara user-user yang nantinya akan menggunakan, kebutuhannya apa aja gitu ya. Terus kita juga bisa melakukan pengamatan di lapangan atau dokumen-dokumen yang ada perusahaan saat ini juga bisa mendukung bagaimana nanti aplikasi yang dibuat itu memang applied dengan aturan perusahaan gitu. Jadi ini penting juga. Nah, itu kalau kita ngomongin user requirements gitu ya. Nah, ini biasanya 4 hal yang di-define ya, persyaratan pengguna. Pengguna itu nantinya bisa apa dan nggak bisa apa gitu. Terus kategori pengguna itu ada pengguna apa aja jenisnya, atau biasa kita sebutnya user types gitu ya. User types itu apa? Misalkan kalau ride hailing berarti ada user driver, ada user customer gitu. Itu berarti persyaratan pengguna. Terus persyaratan sistem, berarti sistem ini bisa jalan di platform apa, terus apa aja kebutuhannya. Misalkan kalau pakai web harus ada
di Chrome versi berapa, atau Firefox versi berapa, atau Microsoft Edge, sekarang yang namanya Microsoft Edge versi berapa gitu, atau semua versi bisa gitu. Nah, itu persyaratan sistem. Terus persyaratan fungsional. Nah, fitur-fiturnya apa aja yang akan nanti di-define gitu. Kemudian persyaratan non fungsional berarti sifat-sifatnya yang non fungsional, kayak misalkan manajemen pengelolaan pengguna, misalkan bisa upload gambar, kemudian bisa rubah nomor telepon, verifikasi email, verifikasi telepon, dan seterusnya. Jadi itu merupakan salah satu contoh persyaratan non fungsional. Jadi 4 hal ini biasanya di-define pada saat pembuatan dokumen kebutuhan pengguna atau requirement definition document. Tuh. Alright, cool. Kita lanjut. Nah, ini biasanya masuk ya, well, antara bisa dipisah ataupun bisa digabung, itu bisa juga. Jadi antara kalau digabung itu masuknya ke dokumen kebutuhan pengguna, tapi kalau mau dipisah ada dokumen kebutuhan pengguna dan dokumen persyaratan perangkat lunak. Sama caranya juga bisa dilakukan dengan saat survei, terus wawancara, observasi, dan dokumen yang ada di perusahaan tersebut. Ataupun dokumen-dokumen yang related dengan usaha tersebut atau proses tersebut. Nggak melulu soal yang dokumen ada di dalam, tapi dokumen eksternal pun bisa, kayak peraturan pemerintah, peraturan BI, peraturan OJK, misalkan. Itu peraturan eksternal yang mesti kita lihat juga untuk supaya nanti aplikasi yang dibuat atau sistem yang dibuat memang sesuai dengan aturan yang diterapkan. Oke. Nah, setelah sistemnya user requirement atau requirement definition-nya selesai gitu ya, udah kita define nih, udah ada 200 kebutuhan gitu, 200 hasil wawancara, terus kita rangkum, kita analyze bahwa udah dapat nih kebutuhannya ada sekian, ada 100 gitu misalnya. Nah, langkah berikutnya adalah system and software design. Nah, dari 100 kebutuhan itu kita analisa gitu. Nih, analisa nih apa dulu yang harus dibuat, kemudian juga siapa yang membuat, berapa tim, timnya untuk membuat satu tas ini, berapa tim yang dibutuhin, kemudian juga step user journey-nya atau step by step-nya, end-to-end prosesnya akan seperti apa untuk bisa cover kebutuhan nomor 1 misalkan gitu. Terus nanti untuk kebutuhan nomor 2, apa aja syaratnya, siapa yang menggunakan, flow-nya kayak gimana, dan sebagainya. Jadi di tahap ini merupakan tahap kedua, yaitu tahap system and software design. Kita membuat nih desainnya seperti apa. Ya tadi kayak bisa menggunakan salah satunya UML gitu ya, DFD, atau ERD. Kan UML kemarin kita udah buat gitu. Kita coba buat pakai use case diagram, kemudian lanjut ke activity diagram untuk bisa menggambarkan itu lebih detail aktivitas-aktivitasnya. Kemudian juga kita merancang end-to-end journey-nya dari aplikasinya, nanti si user itu perjalanan di dalam aplikasinya itu seperti apa. Nah, itu kan di sequence diagram. Kemudian juga nanti akan ke define si database-nya itu seberapa banyak sih, terus table-nya seberapa banyak, saling terkaitnya sama table-table mana aja. Itu berarti kan ada di kelas diagram. Jadi pada saat sistem and software design ini cukup lama juga gitu dalam pembuatannya. Kalau dilihat dari sini bisa 2 minggu atau ya ini depend ya dari tadi kompleksitasnya juga. Jadi sorry. Nah, jadi kayak gitu dalam pembuatan sistem and software design ya. Nah, jadi nggak bisa nih kita sistem and software design dulu baru kita user requirements gitu, nggak bisa dibalik gitu. Pokoknya harus berurutan. Kalau apa yang terjadi jika ini dilakukan terlebih dahulu baru ke user requirement?
Yang ada nanti yang pertama pasti kerja 2 kali, karena bisa jadi sistem and software design-nya tidak cocok dengan kebutuhan dari pengguna atau user requirements. Sehingga nanti harus kerja 2 kali, membongkar user flow, activity diagram, terus use case gitu. Itu akan dibongkar lagi. Jadi itu akan takes time gitu. Jadi kerja 2 kali. Ya. Dia dokumennya bisa tadi ya, ada DFD, ada UML, ada IRD. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ntar sambil itu mungkin saya izin ke toilet dulu ya. Nanti bisa cek di itu di mana? Di chat ya. Oke. Ya. Sebentar ya. Alright. So, nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut kalau gitu. Jadi software and system design ini juga tahapan kedua yang tidak kalah pentingnya, gimana kita menganalisa, jangan sampai salah analisa gitu. Kalau sampai salah analisa sehingga nanti produk yang atau aplikasi yang dibuat ya nggak sesuai gitu. Jadi tahapan ini tidak bisa dilewatin gitu, dalam metode waterfall. Ya. Sorry. Nah, setelah sudah di-define user requirement-nya, terus sudah dapat, kemudian dianalisa, udah dibuat nih use case seperti apa, activity diagram seperti apa, sequence diagramnya seperti apa, kelas diagram seperti apa, baru kita eksekusi gitu. Baru kita buat gitu. Kita code, kita buat aplikasinya, kita buat sistemnya gitu ya. Nah,
Terus juga dilakukan unit testing gitu, atau sebenarnya kalau di kita nyebutnya SIT, System Integrated Testing gitu. Jadi kita mentes nih komunikasi antar aplikasi atau software itu seperti apa. Misalkan dari table ke table komunikasi seperti apa, terus table ke machine, terus dari mesin ke program, ke web gitu, ataupun ke mobile, itu seperti apa komunikasinya, itu kita tes gitu di SIT atau System Integrated Testing. Nah ini nggak cuma, jadi hal-hal yang dites itu dan implementasi itu apa aja. Yang pertama adalah pembuatan basis data, itu penting. Maka pembuatan basis data ini bisa terlihat pada saat kita menyusun kelas diagram gitu. Karena table-table atau kelas-kelas yang terbentuk pada saat buat kelas diagram itu biasanya akan terreflect di pada saat pembuatan basis data gitu. Basis datanya mau dibuatnya pakai apapun itu bebas gitu ya. Mau pakai SQL Server, mau pakai Oracle gitu, mau pakai MySQL, Postgres sekarang gitu. Itu bisa. Terus setelah basis data apa? Pembuatan aplikasinya itu sendiri atau coding. Nah, jadi bisa pakai prosedural, itu bisa pakai berorientasi objek, bisa jadi pakai Java, pakai .NET, pakai Kotlin, pakai Flutter, pakai iOS gitu, ya, Swift gitu. Terus pakai Android, Android development gitu. Itu dikembalikan kepada kebutuhan yang mau dicapai gitu. Nah, setelah aplikasinya dibuat, maka yang testing nih, testing itu bisa black box dan white box. White box itu testing secara biasanya keluarannya kan bahasanya bahasa mesin gitu, misalkan successful 000, terus nanti message-nya muncul. Terus kalau black box itu diklik ini sukses, diklik ini muncul seperti ini, diklik ini muncul seperti ini gitu. Jadi bentuknya akan seperti itu testingnya. Sebentar, mungkin saya bisa kasih contoh ya. Wait ya, semoga ada ya. Bentar. Bentuk white box itu seperti apa? Kita cek ya. Saya coba cek dulu. Ini bias teman-teman juga jadi bisa punya gambaran ya. SIT yang bagusnya itu yang di ini dia. Ini contoh saya kasih lihat contoh SIT yang white box. Saya share dulu. Saya share. Terlihat sekarang, teman-teman? Kelihatan, Sir. Nah, ini tuh sistem ya white box-nya SIT. Jadi bentuknya bahasa mesin kan. Tuh, ada Briva number, customer code gitu, nama, terus amount, terus expired date. Ini sampel datanya seperti ini inputannya. Terus nanti expected result-nya seperti apa sih? Tuh, seperti ini. Sukses, kalau failed nanti akan seperti ini. Jadi dites gitu white box-nya. Ini negatif case-nya. Kalau kita ketik ini nanti keluarnya apa gitu. Ini salah satu contoh pada saat saya dan tim develop Briva gitu. Transfer Briva ya. Nah, ini salah satu test case-nya aja sampai ada 50. Dikit nih, masih dikit nih. Kayak gini. Oke. Nah, kalau yang black box itu seperti apa? Nah, black box itu saya kasih tes biasanya ada di
Mana ya? Coba ya saya cek. Ini SIT juga black box, saya coba cari ya. Hasil SIT. Saya kebanyakan SIT-nya soalnya. Bentar ya. Kok nggak kelihatan? Namanya Gas. Mana ya Gas? Nah, ini ya. Saya kasih contoh. Nah, saya share lagi. Nah, ini contoh yang black box. Terlihatkah? Terlihat, Sir. Ya, jadi ini ada test case-nya kayak gini, step-stepnya user harus ini, user pilih menu ini, user pilih menu ini, terus nanti akan tampilan seperti ini. Ini checklist-nya, cek transaksinya, cek nominal wording-nya udah sesuai belum tulisannya, terus cek SMS-nya masuk apa enggak. Nah, nanti ini contohnya result-nya akan seperti ini. Gitu. Jadi message-nya udah benar belum nih, cek SMS-nya gitu. Nah ini cek transaksinya seperti apa. Terus lanjut lagi untuk yang lain. Nah ini black box gitu. Terus tampilan wordingnya seperti apa sih harusnya? Kayak gini misalkan bla 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 gitu kan. Menunya nanti kayak gini. Jadi punya ada padanannya baru kita masuk ke skenario-nya seperti apa. Nah, jadi ini bentuk salah satu contoh yang black box ya. Jadi nggak ada bahasa mesinnya kan? Nggak ada bahasa mesinnya, beda sama yang tadi. Gitu. Oke. Jadi itu testing aplikasi gitu. Si unit testing gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya sih nggak ada, Pak. Sip, Edward. Thank you. Lanjut ya, berarti ya. Clear ya, masih clear. Jadi, saya share screen lagi. Sorry. Oke, jadi seperti itu. Untuk testing itu nggak bisa kayak cuman ngetes biasa, tapi harus dibuat skenario testingnya. Kayak tadi kan banyak tuh, ada 49, terus ada yang 5 sampai 100 gitu. Karena yang dites itu nggak cuman flow yang normal. Jadi flow yang nggak normal pun kita tes, bener nggak? Misalkan contoh kalau nomor telepon bisa diisi nggak sama huruf gitu. Terus kalau emailnya dikosongin bisa nge-save nggak? Nah, kan kayak gitu, itu negative testing namanya. Itu juga dites. Jadi nggak cuma isian yang secara benar, tapi isian kalau nggak benar kayak gimana hasilnya. Itu dites juga di part testing gitu, ya. Nah, jadi pada tahap ini ada 3 dokumennya kayak gini ya. Dokumen base data, dokumen program, sama dokumen testing. Nah, kemudian ada integration and system testing. Ini tahap yang keempat atau berikutnya gitu ya. Jadi kita ngetes, bukan kita. Jadi kalau kita sudah ngetes, sekarang yang minta dites adalah usernya. Usernya tes. Coba tes. Ini ada skenarionya. Kamu user ikutin tahapan-tahapan ini apa yang sukses apa enggak gitu ngetesnya gitu. Itu dites. Jadi nggak cuma dari tim pengembang yang ngetes, tapi dari si user pun juga ngetes dengan skenario yang bisa jadi sama, bisa jadi berbeda gitu.
Jadi kita kasih skenario testingnya gitu. Harus ngapain apa, tahapannya apa aja, hasilnya apa gitu. Nah itu di sistem testing. Jadi untuk mengetahui ini secara user itu udah sesuai apa belum gitu. Oke. Dokumennya biasanya integrasi antar modul gitu, ataupun dokumennya berita acara testing gitu ya. Ada contohnya berita acara. Oke, tadi ada mestinya. Nih kayak gini nih mestinya ya. Mana dia? Berita acaranya harusnya sih tadi kebuka cuman hasil itu. Ini dia. Nih contoh nanti dokumennya kalau udah selesai testingannya kayak gini nanti. Kebuka nggak? Belum ya? Saya kasih contoh ya overview-nya. Saya share kembali. Nah, tuh. Ini hasilnya result oke, ini oke, ini oke, ini sudah oke, semua sudah oke, baru tanda tangan. Tuh. Testingnya seperti ini. Nanti hasilnya berita acaranya kayak gitu. Jadi biar antara kita tim pengembang dan user sama-sama mengetahui dan sama-sama telah melakukan testing sehingga nanti di belakangnya tidak terjadi lagi tuh kayak, oh yang ini kok error, kok yang ini ya. Itu kan sudah dites secara bersama dan hasilnya sudah expected result-nya sudah oke gitu. Sip. Nah, seperti itu ya. Jadi, tahapan terakhir itu adalah operation and maintenance. Di mana maksudnya operation itu apa sih? Pada saat di deploy atau dimasukin ke production. Kan tadi environment-nya masih environment development gitu ya. Masih bisa diacak-acak, datanya dummy. Kemudian juga ya bisa otak-atik gitu. Nah, pada saat udah di production, kalau istilah sebutannya adalah itu udah nggak bisa diotak-atik kayak bikin aplikasi mobile banking. Kalau di development kamu tes saldo kamu 1 triliun pun duitnya nggak real, ya kan? Duitnya nggak ada karena masih testing di development. Tapi kalau udah sampai udah dinaikin ke production, kita nggak punya akses lagi tuh untuk bisa top up saldo kayak gitu, tuh nggak bisa. Jadi operation itu maksudnya sudah berjalan nanti. Jadi aplikasinya sudah bisa digunakan gitu sama user. Dan itu tapi sebelum dikasih ke user, kita mestinya ngadain namanya ada pelatihan juga ke user. Nah, itu kalau konteksnya user kecil. Tapi kalau ke usernya besar gitu, kayak gimana Pak? Bisa dilakukan beberapa tahap pelatihan ke user dan juga bentuk namanya dokumen user guide gitu. Nah, itu bisa digunakan juga gitu sama bukan bisa digunakan nama user dan bisa kita prepare buat untuk dokumen tersebut sehingga bisa dibaca sama user nantinya. Jadi kayak nggak mungkin dong kayak kita beli printer gitu si Epson, terus Epsonnya saat kita beli printer itu kita ikut ke pelatihan penggunaannya gitu kan, enggak kan gitu. Saat kita beli handphone iPhone atau Samsung atau Xiaomi gitu, Oppo, kita beli terus ada pelatihan penggunaannya gitu, nggak ada kan. Nah, karena usernya besar gitu, banyak yang gunain. That's why dia buat namanya buku panduan supaya teman-teman yang menggunakannya itu bisa mengikuti tahapan-tahapannya baik dari setup, baik nanti pengoperasiannya seperti apa, terus pencegahannya kayak gimana, disaster and recovery-nya seperti apa, misalkan kayak HP-nya hilang atau aplikasinya crash atau ada virus
kemudian juga kalau HP-nya jatuh gitu. Nah itu ada step-stepannya untuk tindakan preventifnya seperti apa. Jadi di dalam buku panduan itu user dapat melakukannya secara mandiri gitu. Jadi ini salah satu tahapan di operation ataupun tahapan nanti di apa yang dilakukan oleh user. Kemudian maintenance, tentunya kayak aplikasi itu akan aplikasi atau sistem yang baik itu adalah sistem yang terus memperbarui dirinya gitu. Bukan berarti memperbarui diri itu ada kelemahan. Bukan, bisa jadi memperbarui dengan fitur baru gitu. Terus juga aplikasi itu juga Pak, kalau aplikasi ada errornya itu tandanya jelek apa enggak? Ya dibilang jelek apa enggak itu tergantung masing-masing sebenarnya. Cuman memang pastinya nothing perfect in this world gitu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu. That's why aplikasi pun pasti akan terus berkembang gitu. Ada bug gitu. Itu bisa terjadi dan sering terjadi. Itu salah satu misalkan kapasitas memori servernya yang sudah mendekati habis sehingga retrieve datanya jadi lama dan itu harus diperbarui. Itu salah satu namanya pemeliharaan aplikasi atau maintenance. Jadi maintenance itu penting gitu. Kayak ya motor juga kan dipakai terus gitu. Terus kenapa harus diservis Pak? Karena kan nggak ada apa-apa di motor kita. Iya memang, tapi itu penting untuk di servis karena harus ada penggantian oli, terus juga penggantian kampas rem, pengecekan mesin setelah digunakan berkilo-kilo, beratus kilo pasti lelah gitu dan itu butuh istirahat dan butuh penyesuaian kembali. That's why itu di maintenance gitu. Terus kapan yang kalau terkait aplikasi atau software itu kapan maintenance itu dilakukan. Nah, itu tergantung dari teknologi apa yang digunakan gitu. Kalau teknologi udah kuat gitu, bahkan maintenance itu bisa dilakukan kapanpun gitu, tanpa menimbulkan impact yang signifikan terhadap usernya gitu. Kayak kalau di kantor saya, bahkan untuk rilis fitur baru pun nggak nunggu sampai tengah malam baru dimasukin ke production, tapi bisa di jam tersebut, di siang, di apa, di malam, di sore, itu bisa kapan aja gitu. Sama aja kayak mobil gitu ya. Kalau mobilnya semakin bagus, maka suspensinya semakin enak dan orang yang menggunakan tidak terasa guncangan pada saat mengendarainya gitu. Nah, itu sama aja kayak aplikasi atau software pada saat digunakan itu sebenarnya kita nggak sadar kalau aplikasi itu mungkin sudah baru ataupun udah diperbaiki bugs-nya gitu. Itu salah satu bentuk proses dari pengembangan si aplikasi tersebut gitu. Jadi inilah operation dan maintenance. Again bahwa si metode waterfall ini tidak bisa diloncat tahapannya, tapi step by step gitu. Nah, pengalaman saya adalah kalau waterfall ini digunakan pada saat ya tadi kalau kompleksitasnya tinggi, terus juga unclear user requirements, terus unfamiliar technology gitu. Itu saya gunain waterfall gitu. Kayak di perbankan itu masih banyak menggunakan waterfall di IT-nya ya. Itu walaupun udah ada sekarang merambah ke agile, tapi nggak semua proses pengembangan aplikasi atau software-nya itu menggunakan agile, tapi masih banyak menggunakan waterfall gitu. Jadi antara step 1 dengan step berikutnya itu mesti dilalui gitu, mesti selesai terlebih dahulu baru bisa masuk ke yang berikutnya. Dokumennya apa aja? Nah, dokumennya tadi jadwal pelatihannya gitu ya. Terus pemeliharaan aplikasi itu tiap kapan, dilakukan pada saat kapan, terus apa aja yang yang di maintain gitu. Terus serah terima nih aplikasi ke end user. Jadi ada
berita acara penyerahan aplikasi ke pengguna. Jadi bahwa aplikasi yang dibuat sudah selesai, sudah sesuai, dan kita tanda tangan bersama gitu ya, baik tim pengembang dengan user untuk bisa sign bareng bahwa oke, ini udah layak dipakai, aplikasi sudah selesai untuk versi ini dan bisa digunakan gitu. Itu ditanda tangan bersama gitu. Jadi aplikasi dokumen yang bisa digunain seperti itu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman, model waterfall itu memang kalau dilihat memang secara time frame itu lebih lama gitu daripada yang metode lainnya. Tapi dia pun juga memiliki kelebihan yang tadi bagaimana kita bisa mendefine requirement secara detail gitu ya. Terus juga memastikan bahwa setiap tahapnya itu sesuai gitu, berjalan dengan baik. Kalau ada obstacle itu langsung bisa mitigasi sehingga nanti di belakangnya itu risk-nya itu bisa semakin minim karena dari tiap proses itu dilakukan secara mendalam gitu itunya prosesnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Adakah? Dari saya nggak ada, Pak. Oke, thank you buat konfirmasinya. Teman-teman yang lain mungkin masih berpikir bagaimana memahami metode si waterfall itu ya. Right. Kita tunggu. Oke. Bentar lagi ya. Kita tunggu teman-teman juga. Jadi memang dokumen itu penting untuk proses sebuah pengembangan perangkat lunak atau aplikasi gitu, supaya menjadi pegangan di semua stakeholder gitu. Stakeholdernya tim pengembang, tim pembuat keputusan, tim user gitu, tim pengguna, itu semua mendapatkan informasi yang sama gitu. Jadi ini cukup penting. Dokumen ini harus kuat gitu. Kita harus kuat juga di dokumen, nggak cuman kita kuat di pekerjaannya. Dalam artian di pembuatan aplikasinya nggak cuman itu aja yang kuat, tapi dokumen pun harus kuat supaya ada runutannya jelas gitu. Buktinya ada juga gitu. Jadi seperti itu sih. Oke, if there is no questions, I think that is all for today's session, especially for our video conference. Terima kasih semuanya. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana si metode-metode lain dalam pelaksanaan seperti apa gitu ya. Karena ini metode baru satu dan nanti kita akan gali lebih dalam untuk metode yang lainnya. Gitu. I think that is all. Thank you for your attending dan see you next week and happy weekend semuanya. Bye bye. Thank you, sir. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yuk. Thank you, sir.